Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah memberikan kesempatan dan keberkahan waktu, ilmu, amal, serta kesehatan, sehingga kita masih bisa kembali mendengarkan podcast Lentera Ilmu saya ini, yang masih berhubungan dengan bahasa dan psikologi, atau kita kenal dengan istilah psikolinguistik dalam ilmu bahasa. Seharusnya kali ini saya bersama dengan Ibu Rici Gemarni Tatalia, namun karena jarak dan waktu serta kondisi COVID-19 yang semakin mewabah, akhirnya pada kali ini saya mengambil bagian lagi. Hari ini saya akan bahas mengenai neurologi. Berarti kita akan bahas mengenai saraf-saraf yang berhubungan dengan bahasa, kemudian fungsi-fungsinya, serta pemberbahasaan hewan. Apakah hewan itu berbahasa atau berkomunikasi? Tapi sebelum kita lanjut, silahkan di subscribe dulu YouTube channel ini, kemudian di like, di komen, serta di share. Mana tahu podcast Lentera Ilmu yang sederhana ini bisa bermanfaat untuk kamu, karena pada dasarnya ilmu itu bukan hanya sebagai pembelajaran, tetapi sebagai suatu bentuk sarana bersyukur kita kepada Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lupa ya guys. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita sekarang ini membahas mengenai aspek neurologi bahasa dan fungsi, serta pemberbahasaan hewan. Apakah hewan itu berbahasa atau berkomunikasi? Oke, manusia adalah makhluk yang sempurna diciptakan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menciptakan manusia itu dengan kekurangan atau gangguan yang terjadi pada manusia itu hanya bentuk fisik atau hanya bentuk mental, karena pada dasarnya kita tidak tahu bahwasanya Allah dengan kekuasaan dan keesaannya itu menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan itu pun sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada alasan bagi kita menyatakan bahwasanya saya tidak sempurna, saya tidak sehat, saya memiliki kekurangan dan lain sebagainya. Jadi walaupun nanti kita mempunyai kekurangan atau mempunyai sakit atau mempunyai gangguan, itu adalah upaya Tuhan untuk menyadarkan kita bahwasanya kita harus selalu tetap bersyukur. Di balik kekurangan atau kelebihan kita, pasti ada sesuatu yang harus kita pelajari dan harus kita pahami atau kita ilhami bahwasanya manusia itu adalah memang makhluk yang sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain, seperti itu. Sebagai seorang makhluk yang sempurna, berarti kita mempunyai tata surya atau pusat pengendali. Kalau di bumi atau di alam, bukan di bumi di alam, tetapi di tata surya, kita mempunyai matahari sebagai pusat tata surya, sedangkan pada manusia kita memiliki otak. Jadi kalau ada orang bercanda, ketika seseorang itu tidak mempunyai sikap kebahasaan yang baik, orang akan berbicara tentang apakah dia tidak mempunyai otak. Tapi itulah contoh sederhananya bahwasanya otak itu mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Jika dia sudah mulai terganggu, akibatnya bisa jadi orang itu menjadi gila atau orang itu menjadi stres dan lain sebagainya. Begitupun dengan tata surya. Jika surya itu mengalami gangguan, maka kita tidak akan pernah tahu seperti apa kita selanjutnya, karena itu juga sebagai suatu gambaran dalam Al-Quran bahwasanya jika sudah terjadi kekacauan di muka bumi, maka sesaat lagi kiamat akan datang, seperti itu. Begitu juga dengan manusia. Jika otak sudah mengalami gangguan, maka kiamatlah yang terjadi pada manusia tersebut. Unek-unek sederhananya seperti ini. Otak itu dia pusat saraf, dia itu pengendali semua pikiran, dia itu pengendali mekanisme organ,
dia adalah yang mengatur semua bentuk kehidupan. Berarti jika satu pusat ini bermasalah, berarti bermasalahlah semuanya. Jadi karena otak merupakan organ yang mengontrol semua seluruh kerja tubuh, maka setiap proses pembentukan sel yang terjadi di dalam otak, dia hanya terjadi sekali. Maka pergantian-pergantian itu tidak dapat tergantikan jika sel-sel itu sudah mati. Jika kita bahas mengenai sel-sel otak, maka tepatlah kita membahas mengenai saraf neuron yang terjadi pada otak. Sedangkan yang kita bahas sekarang ini adalah aspek neurologi bahasa. Berarti apa yang akan menjadi tolak ukur atau yang akan kita kaji pada bagian ini adalah, berarti yang akan kita kaji itu adalah kaitan antara otak dan bahasa manusia atau bahasa, seperti itu. Berarti otak dan bahasa, aspek neurologi bahasa itu otak dan bahasa. Oke. Di Jawa, ketika saudara ingin ke Jawa atau ke Jakarta atau daerah yang lain, pergi ke rumah makan Padang, ketika ditanya udah ada otak, orang Minang tidak akan tersinggung karena ciri khas makanan Minangkabau itu adalah sambal otak-otak. Sedangkan kalau kita pergi ke daerah lain atau ke rumah makan lain ada utak, maka orang lain akan marah. Intinya apa? Pemakaian bahasa, suatu konsep dan suatu konteks itu berbeda. Jadi otak sebagai pengatur pusat saraf, pengendali pikiran, seperti yang Bapak sampaikan tadi atau seperti yang saya sampaikan tadi, dia akan banyak mempunyai pengaruh satu sama lain. Seperti yang minggu lalu sudah kita pernah bahas bahwasanya bahasa itu mempunyai pengaruh dan mempunyai hubungan antara berpikir dan berbudaya. Jadi perkembangan kebahasaan manusia itu sangat berkaitan erat dengan perkembangan otak, lingkungan, dan kehidupan mereka. Menurut beberapa ahli, otak itu adalah salah satu komponen dalam sistem susunan saraf manusia. Otak manusia terdiri dari dua belahan. Yang pertama belahan kanan dan belahan kiri, atau orang dalam ilmu neurologi menyebutnya dengan hemisfer, yakni hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Perkembangan atau pertumbuhan sel otak manusia itu berlangsung dengan sangat cepat. Sejak bayi hingga akhir masa remaja, perkembangan otak manusia itu, sel-sel otak dalam manusia itu berlangsung dengan sangat cepat. Pengenalan terhadap lingkungan baru dan rentang usia dari bayi hingga remaja memicu lahirnya jutaan-jutaan sel baru, dan pertumbuhan ini masih akan terus berlangsung sampai usia dewasa. Namun hanya saja perkembangan ini agar berlangsung lebih lambat. Begitulah kata para pendapat ahli dari kajian neurologi. Menurutnya, hemisfer kiri atau hemisfer kanan itu mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi dalam neurologi atau neurologi kemampuan di dalam otak sebelah kiri atau otak sebelah kanan itu dia mempunyai fungsi yang berbeda. Fungsi bicara atau fungsi bahasa dipusatkan pada hemisfer kiri bagi orang yang tidak kidal. Berarti kalau orang yang kidal berarti akan ada pengaruh dari otak kanan dalam berbahasa. Gitu. Jadi lebih tepatnya hemisfer kiri ini lebih disebut sebagai bagian atau bagian otak yang lebih dominan dalam bagian kebahasaan. Seperti itu. Kemudian hemisfer kiri ini juga mempunyai arti penting bagi berbicara manusia dalam berbahasa, dan juga mempunyai pengaruh terhadap fungsi memori yang bersifat verbal, misalnya mengingat segala sesuatu yang berhubungan dengan kebahasaan. Apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang tidak sengaja didengar itu akan lebih mudah diingat oleh otak kiri. Gitu. Sedangkan kepada otak kanan dia lebih meningkatkan kepada emosi
dan segala hal yang berhubungan dengan rasa. Jadi secara tidak langsung bagian otak kiri itu lebih banyak pada kebahasaan seperti berbahasa, membaca, menulis, logika, matematika, urutan, cara, kemudian analisis. Itu kita akan lebih menggunakan otak kiri. Sedangkan otak kanan dia lebih kepada rasa, wujudnya itu seperti kreativitas, memahami sebuah konsep, sebuah inovasi, gagasan, memahami sebuah gambar, menikmati warna atau menyajikan sebuah warna, menentukan warna yang tepat, bermusik, bernyanyi, menentukan not, nada dan lain sebagainya, mengirama, kemudian menentukan melodi, bermimpi. Itu lebih mengutamakan otak kanan. Jadi kalau kita lihat dari dua fungsi yang berbeda itu, maka akan lebih nampak bahwasanya dari wujud sifat manusia itu, manusia yang lebih mengutamakan kemampuan rasionalitasnya, dia akan lebih dominan menggunakan otak kiri. Sedangkan yang lebih menggunakan rasa-rasa atau perasaan, maka lebih banyak menggunakan lebih dominan menggunakan otak kanan. Sekarang kita lihat dua kutipan sederhana ini, menggunakan rasional dan menggunakan rasa. Berarti contoh sederhana itu dapat kita lihat dari laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki lebih cenderung menggunakan otak kiri, lebih rasionalis, dan wanita lebih cenderung menggunakan otak kanan. Itulah kenapa Agnes Monica dalam lagunya menyatakan atau membunyikan dalam baitnya, cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Berarti cinta itu lebih mengutamakan perasaan. Berarti yang lebih sering baper atau terbawa perasaan oleh cinta itu adalah perempuan dibandingkan laki-laki. Karena laki-laki lebih mengutamakan rasionalis. Seperti itu. Jadi itu contoh sederhananya, ya. Dan kalau lebih baik laki-laki atau perempuan yang lebih dominan menggunakan otak kanan dibandingkan otak kiri, dia akan cenderung lebih muda karena dia lebih banyak menggunakan rasa. Dan dari hal itu berpengaruh juga bahwasanya ketika terlalu banyak orang berpikir, dia akan terpengaruh juga terhadap kemampuan dia berbahasa. Karena pada dasarnya berbahasa itu bukan lahir dari suatu bentuk dia mempelajari saja, tapi itu suatu bentuk sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu lahir dari bentuk rasa. Jadi ketika anak kecil dia baru tumbuh, dia akan merasakan atau menirukan apa-apa yang ia dengar dari lingkungannya, seperti itu. Jadi anak-anak dia akan lebih banyak menggunakan perkembangan otak kanan dibandingkan otak kirinya, seperti itu, ya. Kemudian dari alasan atau dari yang saya sampaikan tadi itu, bahwasanya ada bentuk penggunaan otak kanan dan otak kiri, maka dapat dilihat bahwasanya jika terjadi kerusakan pada otak, maka yang akan lebih dominan mengalami kerusakan itu adalah kemampuan berbahasa. Karena kenapa? Karena berbahasa mulai dari kemampuan ability atau rasa, dia akan mempunyai pengaruh yang cukup kuat di antara keduanya, sehingga hilangnya kemampuan berbahasa akibat kerusakan otak itu lebih sering disebabkan oleh kerusakan jaringan saraf hemisfer kiri dibandingkan hemisfer kanan. Jadi jika bagian otak kiri ini sering mengalami gangguan atau sudah terjadi kerusakan jaringan, maka kemampuan berbahasanya pun akan mengalami gangguan, seperti itu. Kemudian jika kita tidak bisa menempatkan adanya emosi atau rasa yang tepat dalam berbahasa, maka pemakaian kinerja otak dari otak kanan itu juga tidak sebaik penggunaan kinerja dari otak kiri. Makanya penggunaan hemisfer kanan dan hemisfer kiri atau otak kanan dengan otak kiri itu harus sejalan dan sesuai.
Jadi harus disampaikan di sini bahwasanya kita tidak bisa lebih mengutamakan harus menggunakan otak kanan dan otak kiri, karena pada dasarnya dia merupakan suatu sistem yang pada dasarnya sejalan dan tidak bisa diutamakan ini dan itu, kanan atau kiri. Tapi lebih penting itu adalah bagaimana kita bisa menempatkan segala sesuatu. Jika pada suatu saat kita harus diutamakan dalam kemampuan berbahasa atau berbicara, berarti kita harus lebih banyak menggunakan atau mendominasi penggunaan otak kiri. Jika kita pada suatu tempat harus banyak beraktivitas menggunakan otak kanan, berarti secara otomatis manusia itu akan lebih mengutamakan atau lebih mengasah kemampuan otak kanannya. Contoh sederhananya adalah penyanyi. Jika dia menyanyi hanya menggunakan otak kiri, ya seperti Angga Chandra yang mengubah-ubah bahasanya. Sedangkan kalau dia lebih mengutamakan otak kanan, berarti ketika Angga Chandra mampu berbahasa dengan baik. Nah, seperti itu. Ya, jadi sederhananya aspek neurologi bahasa itu adalah otak dan bahasa. Sedangkan fungsi dari otak dan bahasa itu terletak pada hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Hemisfer kiri lebih cenderung untuk penggunaan bahasa, sedangkan hemisfer kanan lebih kepada bentuk rasa dan emosi. Jadi itu penjelasan sederhana mengenai aspek neurologi bahasa dan fungsi bahasa. Selanjutnya kita masuk ke pemberbahasaan hewan. Apakah hewan ini berbahasa atau tidak? Oke. Dari beberapa hasil riset penelitian, banyak ahli yang meyakini bahwa bahasa adalah hanya milik manusia. Jadi kalau tidak manusia berarti dia tidak berbahasa. Meskipun demikian, banyak orang yang membantahnya dan berpendapat bahwasanya bahasa bukan milik manusia saja, tetapi juga milik binatang seperti orang hutan, simpanse, lumba-lumba, lebah, atau beberapa hewan lain yang juga menggunakan bahasanya. Jadi dari hal itu dapat kita lihat bahwasanya ada dua aliran yang berbeda yang menyatakan bahwasanya apakah hewan itu berbahasa atau bahasa itu hanya milik manusia. Oke. Jadi melihat hal itu kita harus simpulkan bahwasanya yang harus kita pisahkan itu dari hewan dan manusia itu adalah bagaimana cara ia menyampaikan sesuatu. Berarti kalau menyampaikan sesuatu kita jatuhnya kepada ilmu komunikasi. Binatang dan manusia memang sama-sama berkomunikasi, tetapi apakah komunikasi binatang itu menggunakan bahasa? Jika binatang berbahasa, apakah fitur-fitur yang ada dalam bahasa itu juga ada dalam bahasa binatang? Yang harus kita ketahui bahwasanya fitur-fitur bahasa itu ada 4. Yang pertama itu transmisi. Transmisi itu berarti ada bentuk komunikasi yang dikirimkan melalui rambatan auditori, atau yang bunyi dihasilkan oleh alat ucap vokal kemudian disampaikan melalui jaringan sehingga orang yang mendengarkan itu memahaminya, apakah jelas itu ada dampaknya. Kemudian ada bentuk fitur bahasa itu namanya semantik. Nanti saudara akan pelajari ini, tapi setidaknya semantik ini dia lebih menekankan bahwasanya setiap bahasa itu dia mempunyai makna yang ingin disampaikan, sehingga di balik itu juga akan muncul suatu objek, suatu konsep, atau bisa jadi menjadi satu simbol dari bahasa yang ingin disampaikan. Jadi walaupun pada nantinya ada makna atau simbol atau transmisi yang ada pada hewan dan manusia, tetapi jika yang dia sampaikan itu mempunyai makna atau simbol atau konsep, maka dia masih dianggap satu bentuk fitur bahasa. Kemudian fitur bahasa yang ketiga itu dia dapat dipelajari. Apakah bahasa manusia dapat dipelajari? Iya,
apapun bentuk bahasa yang ada pada manusia, baik di Indonesia, di luar negeri, dan bahasa sebagainya, dia itu dapat dipelajari karena sifat bahasa itu dia mempunyai struktur. Sedangkan bahasa hewan, apakah ia dapat dipelajari? Berarti apakah dapat dipelajari atau tidak, itu tergantung bagaimana kita bisa menempatkannya. Walaupun pada dasarnya hewan itu ada transmisi yang dihasilkan atau ada pemaknaan yang dihasilkan. Misalnya kalau kucing itu mengeong, dia mengeongnya seperti bersedih, berarti dia mungkin sedang menangis mencari anaknya dan lain sebagainya, atau dia sedang lapar, atau dia sedang segala hal sesuatu yang dia butuhkan. Oke, tidak masalah. Tapi kalau ketika kita lihat apakah bahasa hewan itu dapat dipelajari, tentunya sampai saat ini belum ada materi mengenai hal itu, karena bahwasanya bahasa manusia saja yang dapat dipelajari dan dapat diajarkan. Hewan tidak memiliki materi itu, seperti bahasa binatang yang tidak dapat dipelajari oleh binatang lain. Nah, seperti itu. Walaupun dia mempunyai naluri dan insting. Nah, seperti itu. Kemudian seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya bahasa itu berstruktur, sedangkan di hewan itu apakah dia berstruktur atau tidak, kita tidak tahu. Nah, jadi dari 4 fitur bahasa yang disampaikan tadi, maka jelaslah perbedaan dasar dari manusia dan hewan itu adalah memang manusia dan hewan itu memiliki sarana untuk berkomunikasi. Tapi dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya alam manusia itu adalah sebaik-baik makhluk hidup yang diciptakan. Dan dari fitur bahasa sudah dapat dilihat bahwasanya walaupun dia mempunyai transmisi, dia mempunyai pemaknaan, tetapi hewan bahasa yang dianggap sebagai bahasa hewan itu dia tidak dapat dipelajari dan tidak mempunyai struktur. Jadi jelaslah manusialah yang berbahasa, sedangkan hewan itu dia hanya berkomunikasi menggunakan naluri dan nafsunya. Nah, seperti itu. Ya, jadi itulah materi kita pada hari ini. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita minggu lalu. Saya coba cek dulu pertanyaannya. Mana dia? Tunggu sebentar. Pertanyaannya kemarin itu berhubungan dengan hubungan berbahasa, berpikir, dan berbudaya. Ini dari Gustin Dwi Azhari. Selamat siang Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apa tanggapan Bapak Ibu tentang bahasa daerah yang diolok-olok oleh anak kota? Jadi kalau kita lihat dari pertanyaannya ini, ada suatu bentuk ketidaknyamanan bahasa daerah yang diperolok-olok oleh anak kota. Nah, sederhananya atau olok-olokan balasannya seperti ini. Orang kota itu ketika dia mudik, dia pulang kemana? Dia pulang kampung atau pulang ke kota? Sederhananya itu saja. Jadi kalau dia pulang kampung, berarti dia mempunyai bahasa ibu juga. Walaupun pada dasarnya dia memakai bahasa Indonesia, berarti kalau kita lihat bagaimana tanggapannya, cukuplah kita mengetahui bahwasanya ini adalah suatu objek yang bisa kita teliti. Bahwasanya kalau kita lihat dari pertanyaan ini, maka dapat kita ketahui bahwasanya ini adalah suatu objek penelitian yang dapat kita teliti. Bahwasanya ada suatu bentuk kebanggaan bagi mereka menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan suatu bahasa daerah. Logika sederhananya juga seperti ini. Mana yang lebih mahal atau lebih mempunyai nilai sesuatu hal yang klasik dibandingkan sesuatu hal yang baru? Mungkin di suatu saat yang baru ini ketika momennya dia akan mahal, tapi di suatu masa dia akan turun menjadi suatu hal yang lebih murah. Tetapi pada suatu momen tertentu dia akan mempunyai nilai yang sangat tinggi. Karena hal-hal yang berbau klasik atau hal-hal yang unik itu akan mempunyai daya jual dan daya tinggi yang cukup bagus. Jadi kalau pertanyaannya apakah
bagaimana pendapat mengenai bahasa daerah yang diperolok-olok, biarkan saja. Intinya kita tidak bisa menafikan itu, bahwasanya bahasa daerah itu memang memiliki suatu hal bentuk yang tidak sesuai dengan zamannya. Tetapi sesuatu yang tersimpan dari hal yang unik dan menarik itu adalah suatu permata yang menjadikan sesuatu itu menjadi mempunyai nilai yang sangat berharga, seperti itu. Jadi karena hanya satu pertanyaannya dari yang minggu lalu, maka dari hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya apapun suatu bentuk aktivitas manusia, baik itu yang bersifat kekinian ataupun bersifat klasik, pada dasarnya itu dia dipengaruhi oleh otak manusia. Ketika otak manusia mampu bekerja dan berproses dengan baik, maka dia akan mampu juga berproses dan bekerja dengan baik. Termasuk di situ adalah mengenai kemampuan fungsi otak kanan dan otak kiri. Sehingga kita juga dapat mengetahui jika fungsi otak kiri kita bisa berjalan dengan baik, berarti fitur-fitur kebahasan kita juga akan berjalan dengan baik. Tapi jika fitur bahasa itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan atau tidak bisa sesuai dengan harapan, berarti ada kita itu mengalami gangguan. Oke, seperti itu kira-kira pembahasan kita pada hari ini. Saya mohon maaf jika yang saya sampaikan ini tidak terlalu baik, karena seperti itulah bahwasanya namanya juga belajar, berarti ada sesuatu hal yang kurang tepat atau kurang layak atau kurang baik untuk didengar. Karena pada dasarnya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan dan ketidaksempurnaan itu hanya milik manusia. Kepada Tuhan kita minta ampun, kepada manusia kita minta mohon maaf. Jadi terima kasih sudah menyaksikan Lentera Ilmu pada kajian psikolinguistik hari ini. Saya mewakili Ibu Rici Gimani Tatalia mohon maaf. Selamat menikmati aktivitas. Semoga ilmu yang saya sampaikan atau Ibu Rici sampaikan bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.